Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil hidroponik kami. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Syabila dengan NIM 23010200128. Perkenalkan, nama saya Hasnanul Hasanah dengan NIM 23010200145. Dan perkenalkan, saya Depa Nilepia dengan NIM 23010200134. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hidroponik. Hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Media tumbuh yang digunakan biasa berupa air, pasir, kerikil, serat kelapa, atau bahan-bahan lain yang dapat menahan akar tanaman dan memungkinkan larutnya nutrisi mencapai akar. Metode hidroponik memiliki beberapa keunggulan, termasuk menggunakan air yang lebih efisien, kontrol yang lebih baik atas nutrisi, dan kemampuan untuk menanam tanaman di lingkungan yang terbatas atau tidak subur. Baik, untuk materi yang pertama adalah tahapan-tahapan berhidroponik. Bagaimana sih cara melakukan hidroponik ini? Nah, tahap pertama ketika kita berhidroponik itu adalah proses penyamaian. Nah, secara sederhana proses penyamaian itu adalah proses persiapan benih hingga menjadi bibit. Nah, supaya lebih siap ketika pindah tanam. Nah, kemudian di akhir proses penyamaian ini, kita bisa gunakan juga untuk seleksi bibit tanam. Jadi, manakah bibit yang bagus dan yang jelek. Jadi, ketika seleksi tanam tersebut, kita bisa memilih mana bibit yang bagus itu untuk dijadikan hidroponik. Nah, untuk tahapan-tahapan hidroponik ini, yang pertama, kita siapkan rock wall terlebih dahulu. Nah, rock wall tersebut kan berbentuk persegi panjang ya. Nah, kita bagi-bagi dulu. Jadi, di kelompok saya, si rock wall-nya itu dibagi menjadi 9. Nah, kemudian menjadi sebuah bentuk persegi. Nah, kemudian tahap yang kedua itu siapkan biji. Jadi siapkan biji yang mana nih yang akan bisa kita pakai untuk berhidroponik. Nah, jadi untuk di kelompok saya ini menggunakan biji kangkung. Nah, jadi kita seleksi dulu nih mana biji yang bagus dan biji yang buruk. Nah, kemudian setelah seleksi biji ini, kita siapkan lidi. Lidi ini bermanfaat untuk menusuk-nusukkan si rock wool tersebut. Nah, kemudian lubangi si rock wool tersebut dengan lidi. Nah, lubangi sebanyak 4 atau sampai 6. Nah, kalau di kelompok saya ini, saya melubangi 4 lubang untuk si tempat biji tersebut. Nah, kemudian setelah dilubangi, masukkan biji tersebut. Nah, setelah memasukkan biji kepada lubang-lubang tersebut, kita basahi si rock wool-nya itu. Nah, tapi jangan terlalu banyak. Nah, jadi seakan-akan lembab. Jadi kita lembabkan saja si rock wool-nya agar si biji dan si rock wool-nya itu saling berpadu satu sama lain. Setelah dilembabkan si rock wool tersebut, lalu simpan hidroponik kita di tempat yang teduh agar si bijinya itu tetap terus terjaga kelembabannya. Nah, baik, tahap yang kedua adalah pindah tanam. Nah, pada saat usia 12 hari, kita pindahkan si rock wool tersebut ke dalam pot. Nah, setelah dipindahkan ke dalam pot, kita masukkan ke dalam wadah ini. Nah, ini. Nah, wadah ini tuh diisi air sebanyak 1 liter. Kemudian dicampur dengan nutrisi A dan nutrisi B. Ini sebanyak 5 mili. Nah, kemudian campurkan ke dalam air yang 1 liter. Setelah semuanya tercampur, kemudian kita masukkan si rock wool ini sampai terendam. Nah, ini adalah hasil hidroponik kami yang selama 24 hari. Nah, mungkin terlihat bahwasannya di sini tanaman hidroponik kami belum semaksimal mungkin ya. Mungkin dikarenakan kurang nutrisi dan air, dan memungkinkan ini kurang nutrisi dari sinar matahari.
Selanjutnya, manfaat dari menanam hidroponik yang pertama, efisiensi ruang. Jadi, hidroponik ini tidak membutuhkan banyak ruang untuk akarnya berkembang. Yang kedua, hemat air. Jadi, hidroponik ini lebih sedikit menggunakan air dibanding menanam secara tradisional. Yang ketiga, pertumbuhan lebih cepat. Tanaman hidroponik ini umumnya lebih menghasilkan panen yang lebih banyak dibanding tanaman yang ditanam di tanah. Yang keempat, kualitas tanaman yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat hidroponik itu yang kelima, ramah lingkungan. Jadi tidak menggunakan lebih banyak pupuk. Yang keenam, cocok untuk berbagai kondisi iklim. Jadi bisa ditanam di lahan kering atau yang kondisinya ekstrim. Yang ketujuh, mudah dipelajari dan diterapkan. Yang terakhir, meningkatkan ketahanan pangan. Hidroponik dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di daerah dengan lahan terbatas atau sumber daya yang minimum. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.